battle. Ready, go! Halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Oke, akhirnya teman-teman, episode yang ditunggu-tunggu datang juga. Karena ini adalah episode yang betul-betul dar ya. Dari episode 33 dari Number One Sentai Kushuja, yang pastinya akan menjadi debut dari pedang terkuat nih, Kyokyoku no Seiken ya. Jadi pastinya dikasih tahu lah ya kan sama si Kumade Mashiro soal Bedroom of War ya teman, salah satu anggota dari Gladys yang juga bagian dari Calamity ya teman ya, yang juga adalah salah satu antek-anteknya lah ya kan ya, dari kayak di King Oger aja lah gitu ya, dari Dark Dead Durjana gitu ya, Galactic Insect gitu ya, kan antek-anteknya kan juga banyak gitu ya. Kalau si Calamity ini kan ya, terutama yang ada di episode 0 itu adalah kepalanya ya teman, atau kayak final bossnya lah yang betul-betul besar banget itu ya. Itu udah betul-betul wah gila, itu skalanya udah betul-betul skala apa ya itu ya, karena ya Tegasori dan juga Kumade Mashiro ini juga bisa bilang ya udah menyegel salah satu lah ya kan dari si antek-anteknya si Calamity ini gitu. Makanya juga di sini si Bedroom of War ini ya kenapa dia bisa muncul lagi gitu ya, dan juga kenapa Pestis yang juga muncul di movie Kushuja itu juga bisa muncul lagi gitu ya. Ya mungkin juga ada pemicunya ya teman ya, karena dia juga bisa melepaskan diri gitu ya, atau berevolusi lagi, bahkan juga dia udah punya wadah dari seseorang ya teman ya. Jadi intinya si Gladys ini ya, orang-orang yang dijadikan wadahnya itu ya orang-orang yang lemah ya kan ya, orang-orang yang ragu dan juga putus asa, dan juga dia menderita penyakit lah ibaratnya ya, kayak siapa guys, Kushima Rei lah ya kan, contoh paling dekatnya ya teman ya. Karena dari situ aja ya teman ya, Gladys ataupun para membernya itu ya, dia udah dapat sesuatu lah ya kan ya. Kita berlanjut teman di bagian ini, di mana si Tonohiro lagi bekerja ya teman ya, bekerja sebagai tukang kurir di sini ya untuk ngantar makanannya. Kayaknya di sini juga masih oke lah ya teman ya untuk berapa hari ya, karena dia juga kan di sini baru bekerja di sini ya teman ya. Dan rumah yang pertama kali ia tuju adalah rumah Tono ya teman ya, yang dia juga langsung familiar ya kan tempat itu, yang bagaimanapun juga dia adalah bagian dari orang-orang yang terjebak di dalam no one ya teman ya. Entah no one itu juga maknanya kita masih belum jelas ya teman ya, kenapa mereka juga bisa terjebak dalam situ dan mekanismenya seperti apa ya teman ya. Apakah memang no one itu seperti memisahkan ya kan orang-orang terdekat mereka itu ya kan ya dengan si ini orang-orang yang terjebak di situ ya teman ya, kayak si Tono gitu ya, dia kayak terpisah sama ya entah kakak atau ibunya itu ya, yang di episode 1 itu yang kata tuh jangan punya impian atau jangan punya keinginan gitu ya. Jadi itu mungkin adalah pancingan ya kan ya dari si no one itu ya kan ya, agar ya nanti harus mengikuti si number one battle inilah ya kan ya, centering battle ini ibaratnya memisahkan diri ini ya, berarti pilihannya ya temennya, pilihan hidup gitu, mau mewujudkan wish dari Tiga Sword dan juga Tiga Chun, dan juga mewujudkan wish dari para member Kushuja ini gitu ya, si Tono ya kan sebagai seorang leader gitu ya, atau dia hidup bersama keluarga dia ya temennya, ya kayak anteng-anteng aja gitu ya, tapi tetap ada ancaman bahayanya gitu ya. Karena kalau udah kayak ini ya berarti ya Tono tinggal memilih aja gitu, walaupun ya di sini kan dikasih jabatan sama si Kumade kan jadi kayak anak baru gitu ya, karena ya mungkin Mashiro juga udah tahu gitu bagaimana ancaman bahaya dari si Gladys ini gitu ya. Jadi dia juga melihat untuk si Mashiro ini tuh ya udah tetap gitu ya untuk menjaga Tegasor ini itu. Tinggal si Tono ini mau pilih gimana gitu ya. Kalau dia mau pilih soal wishnya ya berarti dia tinggalkan keluarganya gitu ya. Kalau dia tuh mau pilih keluarganya ya berarti wishnya dan wish semua member Kushuja itu bakalan selesai gitu ya. Dan juga di sini bakalan kita lihat ya teman untuk fokusnya ya teman, karena juga sini dia udah nganter, tiba-tiba dia juga teleport ya teman ke bagian ini ya teman ya, dimana juga di sini dilihatkanlah ya kan ya pedang terkuatnya ya teman untuk dipakai di episode kali ini ya teman ya. Nah di sini juga si Rei langsung dihasut lagi ya teman sama si Bedroom ya, yang mana dia juga
suruh dipercepat ya teman untuk mengumpulkan cincin-cincin ya teman, dan juga mengevolusi cincinnya itu ya teman ya. Jadi dia juga nggak mau kan ya orang lain tuh tidak merasakan apa yang ia rasakan ya teman. Jadi dia tuh mau semua orang tuh sama kayak dia ya teman ya. Jadi di sini juga dibutuhkanlah untuk 4 cincin random, entah emang begitu ya teman ya, atau ya untuk kekuatannya ini ya teman ya. Dari kekuatan yang udah dipakai kan ada si Magi Ranger ya teman ya, dan juga Saint Kaiser Black gitu. Nah yang belum dipakai ini kan ada si ini nih, si Red, dan juga si Zuo Eagle ya teman. Berarti ya nanti bakalan dipakai nih untuk kekuatannya ya teman ya, si Zuo Eagle ini ya teman, karena ya kekuatannya juga nggak main-main ya teman ya. Jadi muncullah ya kan ya untuk cincin dari si Rey ini kan ya. Ini bisa mewujudkan antek-anteknya ya teman, atau anak buahnya ya kan ya, yaitu adalah Tenmo ya teman ya. Jadi inilah ya kan ya yang bakalan menghadapi para member Gosher ini ya teman ya. Dan di sini juga mereka berdua ya kan ya sedang mencari si Mister dan juga Miss Cake itu ya teman. Cuman mereka nggak temu ya teman, karena ya dari kemarin kan itu bikin kaget ya teman. Ternyata Mister Cake ini juga cuman bagian dari keturunan aja ya teman ya. Walaupun begitu ya tetap mengejutkan juga ya teman, karena dia langsung menghabisi istrinya sendiri ya teman, di samping Tono dan juga Hoiru ya teman. Maksudnya kayak langsung dihadapkan langsung ya teman ya. Jadi si Mister Cake ini itu juga betul-betul di tugaskan lah ya kan ya untuk mendapatkan kekuatan yang terkuat ya teman ya. Jadi di sini juga si Karyodo ya teman, atau si Kwon itu langsung disekap ya teman ya, karena ternyata ya di sini mungkin ketahuan gitu ya sama si Tiga Chun, karena dia mempunyai kekuatan tersembunyi ya teman ya. Jadi ada kayak X di matanya gitu ya, dan juga ada kekuatan lainnya ya teman, dan juga keraguan yang ada di dalam tubuhnya si Kwon ini ya teman. Dan ya ini juga cukup menarik ya teman ya, bagaimana seorang Kwon aja ya kan ya, yang juga betul-betul psycho mungkin ya, yang mungkin lebih ke arah kayak dia tuh sayang adiknya tapi lebih ke brutal ya kayaknya ya. Jadi dia betul-betul punya wish, tapi karena ada satu penyakit ya, mungkin nanti si Kwon ini bakal jadi wadah juga salah satu apa namanya, klandis itu ya teman ya. Kan ada Famine, ada Death ya teman, ada 2 lagi ya teman ya. Entah dia jadi Famine ya kan ya, soalnya dari namanya aja mungkin ya untuk bagian yang sangat sesuai dengan si Kwon itu sendiri ya teman ya. Jadi kita perlu tunggu nih itu dari muncul lagi ya teman untuk scar atau lukanya ya teman ya. Nah di sini juga langsung ya kan ya para member Goshiger menghadapi si Tenmo dan juga si Rei Kushima ini ya teman ya. Jadi sini juga bagian ini disorot lagi ya teman ya. Jadi entah kenapa bagian Riko sama Sumino ini kalau dapat sorotan ya, ini ada gitu bagian yang membedakan ya teman ya, bagian dari stylenya dan juga bagian dari karakternya ya. Ini entah kenapa saya suka nih ini kan ya. Ya BTW ini kan directnya si Koichi Sakamoto ya teman, bagian miring-miring begini ya teman ya, miring-miring bagian dar-der-dor ya kan ya, karena ini pastinya bakalan banyak action yang dar-der-dor ya teman ya. Jadi pastinya langsung nih ya kan berubah ya kan dengan bertarung juga ya teman, seperti biasa ya teman, sama kayak episode 12, episode 24, 25 ya kan ya. Wah ini sangat ahli sekali ya teman untuk membuat pertempuran seperti ini ya teman ya. Pertempuran ya kan berubah sambil bertarung ya kan, asli coy, ini betul-betul mantap jiwa dari Koichi Sakamoto. Jadi pedang yang dihadapi oleh Tono ini adalah pedang pamungkas ya teman ya, dan ini adalah bagian dari pilihan yang harus dihadapi oleh Tono ya teman ya. 2 pilihan dan satu yang akan menjadi progres cerita dari Tono itu sendiri ya teman ya, dan bagian hal-hal yang menjadi kolektivitas dari si Tiga Sword dan juga Tiga Chun ini ya mungkin akan ditentukan sama si Tono ya teman ya. Jadi sini juga bisa lihat ya untuk flashbacknya juga ke keluarganya si Tono ya teman ya. Jadi ini adalah bagian dari pilihannya ya teman ya, dimana juga udah langsung ya kan ke bagian keluarga Tono ya kan ya, diajak masuk gitu. Dan ternyata ya salah satu kekurangan Tono ini ya dia tuh sering tinggal kelas ya teman ya, dalam artian mungkin ya, dalam artian yang mungkin diri dia tuh sadar gitu ya, bukan cuma berantem doang ya teman ya, tapi ya di sini dia apa namanya kayak bolos atau gimana gitu ya. Jadi di sini juga bapaknya juga tahu gitu ya untuk si Tonto gimana, dan juga di sini muncul nih si Hisamitsu namanya ya. Ini bukan Kwon ya temennya. Jadi di sini juga momennya cukup menarik ya.
Jadi dari yang udah tersesat di dunia no one juga makin bingung ya temennya si Tono ini. Tapi ya setelah dia juga tahu soal foto keluarganya itu ya langsung ting ya, langsung tuh dia nyadar gitu ya, oh ini keluarga gue ini gitu ya. Dan ternyata yang saya bilang tadi ya teman, kenapa no one ini, maksudnya no one tuh bagian apa sih ya temennya, dia tuh bisa kayak menjadi wadah gitu ya bagi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang punya penyakit jiwa ya kan ya. Jadi entah seperti itu ya teman. Kalau kalian tahu maksud no one ya, no one word itu seperti apa, komen bawah aja ya teman ya. Soalnya ini bakalan banyak nih ya maknanya belum tersirat atau belum tersampaikan di episode-episode kedepannya ya teman ya. Jadi di sini juga langsung diajak makan kan, ini makanannya tuh hamburger stick ya teman, kesukaannya Stono tuh ya. Nah pertempuran pun juga berlanjut teman, si Tenmo menghadapi si Ghost Polar, Tyranno dan juga Eagle ya teman ya. Ini betul-betul rusuh ya teman ya. Eagle juga ini pakai Kyoryu Red ya teman ya. Terus juga si Leon dia pakai si Cow Red dan juga si Unicorn ya. Akhirnya dia pakai lagi untuk Ryusou Red ya teman. Wow, banyak nih yang bakalan debut ya teman ya. Akhirnya kembali lagi dipakai. Nah, di sini juga ya betul-betul membuat Unicorn sangat kesal ya, karena si Rei mengatakan ya kalau adiknya tuh nggak tahu diapain ya temennya, dan karena tuh udah nggak ada urusan lagi itu. Ya ini Sumino dari mikirnya ya yang enggak dong ya kan ya. Lalu, wah lu ngapain ya kan, lo apain si adik gue ya kan ya. Jadi pokoknya juga langsung ya teman kena hajar lagi ya kan ya sama si Regushima. Aduh luar biasa ini ya, pokoknya ini betul-betul apa namanya susah gitu untuk diatasi ya teman. Sampai-sampai scene ini lagi-lagi bikin saya kaget ya teman, karena ini wah, oh my god, episode 32 33 ini selalu bikin kejutan ya teman ya. Ini entah saya yang Nora atau gimana ya teman, atau bikin tuh kayak ini mungkin pertama kalinya ya teman ya si female Sentai ya solo ya ngadapin si musuh kayak si Rei ini, dibikin kayak gini ya kan, di dar dor ya kan ya. Kalau kemarin Mai itu brutal juga ya teman, dihajar, dipukul, dicedok sampai dilempar ya kan ya. Ini sampai kena dar dor juga ya teman ya. Wah udah deh, ini betul-betul episode yang sangat merusuh dan betul-betul memuaskan lah kan untuk dari segi action gitu ya. Dan juga pastinya inilah ya kan yang dilihatkan untuk keahlian dari Tono dan juga si Hisabitsu. Ini malah kayak di inilah apa namanya, dikasih tahu mungkin bagian yang apa namanya entah yang dia tuh punya gitu ya si Tono ya kan. Dia juga mungkin suka sama hamburger stick, dia juga mungkin punya hal-hal yang mungkin dia juga ragu atau suka tergelincir ya kan ya, mungkin susah untuk milih gitu ya. Jadi yang baru aja dilakukan sama Tono ini yang berada di persimpangan dua dunia ya teman ya. Yang satu adalah dunia asalnya dan juga adalah dunia tanpa si Tegazord, tanpa si Tegajun, tanpa si Braidan atau Nowan, dan tanpa para member dari Ghost Shooter itu sendiri ya teman ya. Berarti ya mungkin di dunia ini ya perang itu sudah berakhir ya teman ya. Perang bagaimana untuk Sentaring itu udah betul-betul musnah gitu, dan penggantinya ya untuk membasmi malapetaka sepenuhnya, dan nyawanya sendiri pun juga punah. Alhasil ya, yang terjadi di movie Ghost Shooter itu ya berarti membuka dunia yang si Tono itu lakukan ya teman ya, sama si Kwon itu juga. Berarti ya dari dunia itu terciptalah seperti ya, ini kalau mau bilang AI pun juga nggak masuk ya teman ya, lebih kayak gimana ya, untuk proyeksi bagaimana dunia tanpa adanya No One Sentai Ring, dunia tanpa adanya perselisihan antara dewa dewi ya kan, Tiga Sur itu ya kan. Dan ya di satu sisi ya posisinya ini memang betul-betul menentukan sekali ya teman ya untuk berbagai macam hal yang terjadi ya teman ya. Karena ini kita lihat tadi ya teman ya, untuk beberapa macam dewa kladis itu ya teman ya, yang ada di movie teman sedikit ditis ya teman ya. Dari kemarin di episode 30-an ya kan, 32 33 itu ditis sedikit ya teman untuk movie dari Ghost Shooter ya teman. Ini si Pestis tadi ya teman ya, dan juga momen dimana si Tegazord itu kalah ya teman ya, dan juga betul-betul susah ya teman untuk ngadapin ini ya teman. Karena kalau misalkan Tono itu pilih dunia apa keluarganya Tono ya teman ya, si Tegazord nggak ada, Tegajun nggak ada, No One nggak ada ya,
para member Ghost itu juga bakal hilang ya teman, beserta mimpi-mimpinya dan juga wishnya ya teman ya. Jadi itulah pilihan yang harus dihadapi ya teman ya. Dan ya awalnya juga dia tuh mau ke sana ya teman ya, tapi karena ngeliat teman-temannya lagi menderita ya kan, lagi kewalahan ngadapin si Tenmo dan Reikushima gitu ya, dia jadi berpaling ya teman ya. Ya ini juga pastinya adalah rasa kecewa ya teman ya. Ya dilihat juga dari ekspresi muka dari si Uragannya kan ya, dari ke Isamitsu. Dan ya jujur aja ya, kalau di sini pilihannya ini ya menentukan sekali ya teman ya untuk kehidupannya si Tono. Kalaupun memang Tono itu memang nggak peduli soal pertempuran No One ya, dia juga bisa hidup sama keluarganya gitu ya. Entah maksudnya apa ya kan ya, karena kalau misalkan dia hidup sama keluarganya itu mungkin karena nanti dia jadi buangan lagi, selalu jadi yang paling terbawah lagi, dia selalu dari yang paling apa ya, susah lah kan dapat apa yang si Kwon itu udah dapat peringkat paling gede lah gitu ya. Tapi ya di sini dia tetap memilih teman-temannya ya teman ya, untuk mengorbankan kebahagiaannya dia sendiri dan juga melindungi kebahagiaan dan juga mimpi teman-temannya ya teman ya. Jadi Tegosot ini pun juga sempat nawarin lagi ya teman, kamu yakin gitu ya, itu kalau kamu gak ada aku ya kan ya, kamu tuh bisa bahagia loh ya kan sama kamu ya kan ya. Dan ini betul-betul pilihan yang menentukan sekali ya teman ya. Dan dari situlah sudah tekad dan juga bulat ya teman ya, Tono akan kembali lagi bersama teman-temannya ya teman. Dan itu juga langsung dikasih tahu ya kan sama Tono kalau misalkan dia itu bisa aja ya kan ya minta tolong sama Tiga Sword sebagai rekan dalam kejahatan ya, dalam tanda kutip ya guys ya, itu untuk menjadi bagian dari destruction ya teman ya. Dan akhirnya pedang pun berhasil diangkat teman, atau dibato ya teman ya. Ini kayak Hawking Cross Saber ya untuk kelihatannya ya, karena memang kayak Kamen Saber banget sih ini untuk episodenya ya teman ya, untuk bagian bagian decisionnya ya teman ya. Dan setelah itu kita balik lagi teman ke pertempurannya, di mana semuanya wah susah ya teman ya. Ini Sumino sampai dipukul lagi, aduh kesian ya lihat Sumino ya, udah di episode kemarin juga dihajar habis-habis sama Reikushima. Ini aduh kesian banget ya kan si Sumino, apalagi ini dalam pakai wujud Saint Kaiser Black lagi, ya ampun makin ngenes ya teman ya, hitam putih lagi tuh outfitnya ya, waduh. Dan akhirnya teman Tono save the day ya teman, menyelamatkan mereka berlima ya teman. Dan lagi siksa jadi kayak nggak tahu mau ngapain ya teman ya. Dia di awal-awal kayak memimpin ya teman ya, memimpin untuk pertempuran, oke lah ya kan, ada wibawa. Tapi pas Tono muncul, wah auto berubah ya teman, atau dicuri tuh auranya ya teman ya. Jadi sini Tono udah punya aura 1000% ya teman ya. Jadi di sini juga langsung semuanya terpukau ya teman ya. Dan Tono langsung berubah teman menjadi Tiga Sword Ghost Wolf ya teman, dengan kekuatan No One Sentai Ring ya teman ya, number one Sentai Ring berarti ya. Dan juga langsung ditaruh teman, dan juga muncul standby-nya ya kan ya. Wah ini standby-nya sangat epic ya teman ya. Dan juga perubahannya seperti ini ya teman, ditaruh di situ dan juga langsung ya kan ya dibato ya teman, di slash ke depan ya teman ya, untuk bagian kepala ya kan berubah ya kan. Jadi ini berarti fusion form ya teman ya, karena kepalanya tuh ya kan udah bentuk atau kayak Tiga Sword banget gitu ya, kayak mekanya berarti ya. Terus juga muncul armornya ya teman. Nah ini armornya ini juga keren ya teman ya. Dan di sini juga jadi kayak Asura gitu ya teman ya, kayak game God of War gitu ya teman, kayak Asura Red Star kan ya. Jadi kayak Asura kan 4 tangan ya kan, atau berapa tuh 8 tangan gitu ya. Jadi ini betul-betul mantap jiwa ya teman. Wow keren asli coy ya. Jadi ini pastinya langsung kekuatan yang sangat mantap ya teman. Dan ternyata ya memang Tiga Sword itu bersatu dengan si Tono ya teman ya, karena ini benar juga bilang kayak drive type Tradoron ya teman ya. Karena ini ibarat tuh Tiga Sword ambil alih si Tono yang lagi ngomong ya teman. Jadi ini Tiga Sword lagi ngomong dalam wujud Tiga Sword Goshu Wolf ya teman. Jadi ya nanti pas udah sama Goshu Leon, Goshu Unicorn ya kan, jadi bisa tuh ya kan nanti Tiga Swordnya yang ngomong ya teman. Jadi bisa ngerasain tuh tubuh mereka ada si Tiga Sword ya teman ya. Dan ini si Hiroki kayak kelihatan tuh entah kayak kagum atau kayak iri sama Tono ya teman, karena dia tuh udah bisa bersatu dengan si Tiga Sword ya teman. Nanti adalah ya kan Ryuki itu kesempatannya untuk bersatu dengan si Tiga Sword. Dan langsung ya teman, pertempuran dimulai ya teman ya. Dari sini juga muncul untuk sosok baru ya teman dari si winners, yaitu Vibes X Vibes ya. Dari lagunya juga cukup menarik ya teman, walaupun kayaknya nggak ada penyanyi wanitanya ya teman, kayak yang Win Go Shooter kemarin ya teman ya. Dari ini actionnya wah gokil ya, wah memuaskan sekali ya teman ya. Bagaimana untuk kekuatan slashnya yang sangat kuat ya, itu wow kekuatannya kayak kekuatan angkasa ya, atau space ya teman, karena ini betul-betul dengan kekuatan yang sangat
apa ya, ultimate ya teman ya. Dan ini juga bisa terbang gitu ya, betul-betul kayak Tegasword robotnya ya teman ya. Terus juga di sini bisa slash lagi, dan juga ini betul-betul keren asli ya teman ya. Gila, nggak kepikiran ya teman ya, ini udah bakalan muncul ya kan. Kalau tangannya itu memang ya bukan sekedar tangan kayak Wakanda Forever ya, tapi itu bisa menggunakan untuk dual sword ya kan, karena nama kan Ryo ya, alias ya dual tiga sword, dua pedang, satu pedang yang ditarik bersamaan ya kan dengan dua orang kan, yaitu si dewa ya kan ya, dari si orang pemegang cincin ya temennya, si Tomo dari si tiga sword gitu. Jadi di sini juga langsung membantai si Tenmu itu ya kan, tanpa ampun, dan juga betul-betul kekuatannya itu ya teman, luar biasa. Dan juga di sini uniknya teman, dia bisa menggunakan kekuatan sektornya terdahulu ya temennya, tapi untuk jurus doang ya teman, kekuatan pedangnya nanti tiba-tiba pas pakai ninja gitu ya. Kalau ninja berarti ini pakai yang Chujetsu mungkin ya, kan pedangnya bisa dari tinggi ya kan, nanti langsung dihantam ya kan ya, tinggi panjang langsung turunin, gila kan. Chujetsu itu jurusnya keren ya teman ya. Dan juga pastinya langsung ya teman, ini bisa pakai si Wolf di Caliber sama si Orca Booster ya teman-teman. Jadi ini langsung ditembak dari ganti slash bersamaan. Mantap jiwa ya teman ya. Tak tinggal diam teman, di sini Belum of War juga langsung ikut turun tangan ya. Dan ya Belum pun juga jadi gede ya teman ya. Dan tidak tinggal diam ini ya, ada satu player nih akan datang ya teman ya. Jadi dia adalah Tegajun ya, yang kali ini dengan suit live actionnya ya teman ya. Dan asli teman-teman ya, harus saya akui ini battle terepik ya kan untuk episode kali ini ya teman ya. Tegajun coy ya, ini Tegajun asli coy. Ini pas jadi bagian suit tuh keren loh ya kan. Dari kemarin kenapa nggak pakai ini aja sih, Toei ya kan ya, nah pas pakai CGI gitu ya. CGI-nya juga pas bagian dansa itu aduh pusing ya teman ya. Tapi bagian ini asli, ini betul-betul definisi emak ngelindungi si anaknya ya teman. Kalau sama suaminya entahlah ya teman ya, sama si tiga sword itu ya teman ya. Soalnya juga mungkin dia lebih pentingin anaknya kan, si Godeban itu ya teman ya. Tapi ya di sini dia juga tidak mau si anak itu jadi Prince of Destruction ya kan, atau ya pangeran kegelapan ya teman ya, si Godeban ya kan. Makanya juga di sini ya Tegajun menghabisi ya teman untuk menggunakan kekuatan itu ya kan. Dan juga dia langsung pakai empat kepala baru ya kan ya, si Leon, Terano, Eagle, dan juga Unicorn ya teman. Itu jurus juga ya teman ya. Jadi ini dipakai semua ya teman. Ini udah ngamuk ya teman ya, ngamuk mode ya kan ya. Jadi ini betul-betul dar sekali ya teman ya. Tapi saya ternyata pada saat lagi adu duel pistol ini ya teman ya, ternyata kekuatan Belum itu lebih kuat ya teman ya. Jadi Tegajun pun mental ya, asli ini kalau beneran sih aduh orang-orangnya otomatis semua ya teman di situ ya. Pokoknya Tegajun pun juga sampai mental nabrak gedung ya teman. Ini kalau beneran iya juga ya. Tapi ya ini udah jadi pembukaannya cukup menarik ya teman ya, karena Tegajun pun juga di sini beraksi lagi sejak episode 15 ya teman ya. Udah nggak muncul lagi, tapi sekarang muncul lagi ya teman ya. Untuk kedepannya ya pastinya akan sering muncul dengan suite-nya ya teman. Jadi bakalan menarik nih. Dan juga pastinya untuk episode berikutnya nih, ini pastinya sangat ditunggu-tunggu ya teman ya, karena episode kali ini juga ditutup dengan ya di sini mereka merasakan hal yang sama yaitu deja vu ya teman ya. Lanjut teman, untuk episode 34 masih berlanjut teman, si Rikushima belum mati di sini, dan ini sepertinya akan menjadi konklusi terakhir dari arc-nya Rikuo ya teman. Karena seperti kalian juga untuk episode 29 sampai 31 itu adalah arc-nya dari Ryugi ya teman, 3 episode ya teman ya. Dan episode 32 sampai 34 itu akan menjadi konklusi terakhir dari Rikuo dari Sumino ya teman ya. Jadi mungkin terakhir kali ini adalah si ini ya kan, si Kinjiro ya teman ya. Entah Kinjiro atau Ryugi lagi nih ya teman ya. Soalnya ini akan menjadi penentuan juga ya teman, apakah bakalan dipakai terus ya kan ya untuk kekuatannya ya teman ya. Dan juga di sini ya kan si Rikuo akan mengajak makan ya kan di hotel itu ya kan ya, di takdir makan deh ya. Dan juga pastinya semakin menarik teman, karena Mr. Cake sama Miss Cake muncul lagi ya teman ya. Jadi di sini juga langsung apakah di sini Rikushima akan tobat teman, karena di sini sepertinya Rikuo bakalan menentukan nih kakaknya tuh bakalan dihabisin atau tidak nih, kalau misalkan dia tuh tidak bisa dikendalikan lagi ya teman ya. Dan akan muncul nih kekuatan dari Tegasword Gojo Leon. Oh my god, ini cocok banget ya teman armornya untuk dipakai sama si Gojo Leon, asli coy.
cocok banget ya temennya kalau dipakai sama Goshalion ya teman, warnanya biru lagi ya temennya, udah kayak Blades King Lion Desenki ya temennya. Itu betul-betul menarik banget. Dan juga di sini kekuatannya ini si Sumino ini dia pakai Gingamen tapi dia di power up ya temennya, karena kan ini si Bagus kan udah muncul ya lagi ya temennya. Jadi ini mungkin di boost ya temennya, di booster ya kan, pakai kekuatan Orca boosternya. Jadi Gingamen itu dia pakai armor Hao no Tategami kusana mana ya, lupa. Pokoknya dia tuh ada armor cahayanya itu ya teman ya. Jadi di sini juga muncul si Rio Tega Sword dan surprisingly ukurannya gede banget ya, Titan coy ya. Ini sama halnya dengan si castle-nya si Shugodam ya teman ya. Jadi ini betul-betul wah gede banget ya teman ya. Kita tunggu nih untuk pertempuran akbar ya si Rio Tega Sword menghadapi